Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat GERD dan Anxiety dimanapun teman-teman berada, berjumpa kembali dengan saya Ma'ruf ya. Untuk kali ini saya akan sharing mengenai 3P ya. Apa sih 3P? Bagaimana cara menjalankan 3P yang benar gitu ya. Karena ternyata ada beberapa teman-teman yang belum tahu apa sih 3P itu gitu ya. Nah, sebenarnya 3P ini bisa diterapkan bukan hanya untuk kita yang sedang menderita GERD, anxiety atau MAH kronis atau asam lambung, bukan. Tapi 3P ini bisa dipakai untuk orang yang ingin hidup sehat, orang yang menjaga tubuhnya agar tetap fit atau tetap sehat gitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya, atas subscribe-nya ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya. Nah, langsung saja untuk kali ini, apa itu 3P ya? Nah, P yang pertama adalah pola makan ya. Maksudnya gimana pola makan ini? Nah, pola makan ini ya, kita ambil contoh orang yang diabetes misalkan. Orang yang diabetes itu kan rata-rata dia menghindari yang gula, yang berbahan dasar manis-manis lah, seperti gula gitu ya, gula pasir ataupun yang lainnya. Bahkan nasi putih pun dia dihindari, diganti dengan kentang ataupun nasi merah gitu ya, karena nasi merah sedikit mengandung gula gitu ya, kalau nasi putih tinggi akan gula ya. Makanya orang yang diabetes ini juga menghindari gula ya. Nah, bagaimana buat kita yang terkena GERD atau asam lambung? Tentunya kita harus tahu makanan-makanan apa yang harus dihindari ya. Kalau makanan yang seperti pedas, asam, santan, terus yang mengandung kafein, itu adalah pantangan terberat untuk menderita GERD anxiety, dan saya mohon sementara dihindari dulu ya. Ya minimal 3 bulan sampai 6 bulan. Itu jangan sampai teman-teman melanggar. Dan ada beberapa teman untuk makanan ini ada yang cocok, ada yang enggak ya. Contohnya kayak sayur sawi, kalau saya enggak cocok sawi, terus sesim itu saya enggak cocok ya. Sama yang bumbu kacang itu saya langsung kalau bumbu kacang. Nah kalau santan juga sama, saya juga dulu contohnya kalau kayak makan bubur ayam yang pakai santan itu langsung perutnya itu langsung perih gitu ya. Nah teman-teman harus menjaga makan itu tentunya dengan makanan-makanan yang sehat ya. Kalau kita yang terkena GERD anxiety berarti kita jangan sampai telat makan ya. Makan bisa 5 kali sehari ya. Teman-teman diatur pola makannya. Kalau masih baru-baru berarti makannya sedikit-sedikit ya. Dan kunci dalam menjaga makan ini, walaupun kita makan makanan yang enggak pantangan, tapi kalau teman-teman ngunyahnya tidak benar, itu sama ya. Percuma, pola makannya percuma ya. Mendingan teman-teman makan apa aja tapi ngunyahnya yang lembut. Itu lebih saya sarankan daripada teman-teman menjaga pola makan. Makan ini nggak berani, makan itu nggak berani, tapi teman-teman makan makanan yang direbus-rebus tapi nggak dikunyah, artinya ngunyahnya sedikit. Itu malah saya nggak setuju di situ. Lebih baik teman-teman makan apa aja, yang penting hati kalian senang, teman-teman senang, enak di mulut. Nah, dikunyah sampai selembut mungkin, sampai kalian tuh males ngunyah gitu ya. Akhirnya ditelan, udah berasa lembut, ditelan. Insya Allah pencernaan kita yang ada di lambung itu nggak bekerja keras, nggak terlalu ekstra gitu ya. Nah contohnya seperti mbak siapa lah ya, saya nggak sebutin namanya, itu dia punya kebiasaan buruk karena pekerjaan ya, customer lah, diburu-buru customer. Dia makan satu kali dua kali kunyah telan, satu kali dua kali kunyah telan, dan akhirnya apa, lambungnya luka teman-teman, lambungnya luka. Tapi alhamdulillah beliau udah ngabarin, udah enakan, udah mulai gemuk lagi ya teman-teman ya. Nah itu, jadi sebenarnya teman-teman boleh makan apa aja terkecuali pantangan yang tadi saya sebutin ya. Silakan dirasa-rasa di teman-teman cocok enggaknya, karena setiap orang itu beda-beda. Jadi jangan sampai teman-teman karena terkena GERD anxiety ini, jangan sampai teman-teman jadi fobia makanan ya. Jadi harus tahu badan kita sama badan orang lain itu beda. Kita yang tahu badan kita ya. Jadi silakan makan apa aja tapi dikunyah sampai lembut, itu kuncinya ya. Nah yang kedua adalah pola pikir. Nah berarti ini untuk yang sampai terkena anxiety ya.
Nah, pola pikir ini bukan dipakai hanya orang yang terkena GERD dan anxiety saja, tapi orang yang ingin menjaga imunitas tubuh juga harus menjaga pikirannya, ya. Karena kalau kita pikirannya drop, otomatis semua penyakit akan datang, bukan hanya GERD dan anxiety, teman-teman, ya. Sebenarnya pola makan, pola pikir ini dipakai untuk orang yang ingin hidup sehat. Semuanya pakainya seperti ini. Mau dia sakit lambung, mau dia sakit empedu, mau dia sakit liver, mau dia sakit paru-paru, ya pasti yang dijaga pola makan, yang dijaga pola pikir juga. Bahkan pada saat sekarang yang ada wabah sekarang, saya masuk grup WA-nya juga, mereka juga pada menjaga pola pikir, menjaga pola makan. Jadi bukan hanya kita yang terkena GERD anxiety saja, teman-teman, ya. Nah itu. Nah, untuk yang terkena GERD dan anxiety tapi anxiety-nya tinggi, ya, pola pikir yang harus teman-teman jaga. Jadi gini, mari kita jangan pernah ya terjebak dengan masa lalu, ya, atau meratapi nasib, kok saya nggak sembuh-sembuh gitu ya. Jangan sampai terjebak masa lalu. Artinya apa? Jangan sampai kita mengingat terus akan sensasi yang muncul. Emang ya, sensasi itu begitu sangat dahsyat kalau menurut saya, begitu sangat menyiksa, bukan menyiksa sih, membuat kita tuh tak berdaya gitu ya. Saya kontraksi sampai benar-benar saya nggak bisa, saya merasakan ketakutan itu sampai 5 kali, teman-teman. Ya, sampai 5 kali itu. Tapi teman-teman jangan terjebak di situ. Move on, ayo. Ya. Jangan dinanti-nanti ya. Jangan pernah terjebak dengan masa lalu, ya. Atau meratapi nasib, ya. Yang kedua, kita usahain tetap bahagia, teman-teman, ya. Tanpa membuang-buang waktu memikirkan hal yang nggak perlu. Memikirkan ini mau makan aja, orang yang terkena GERD anxiety nih mau makan aja mikir ini di perut bermasalah enggak ya, itu jangan makan, jangan dipikir. Kalau dipikir malah nanti datang sensasi. Makan, yang penting itu adalah makanan yang halal, makanan yang baik, insya Allah makanan yang bagus buat tubuh kita. Makan, bismillah, perlahan-lahan dikunyah, insya Allah nggak apa-apa ya teman-teman, ya. Tetap bahagia, jangan memikirkan hal yang tidak perlu, hal yang tidak penting. Kita bebasin pikiran kita ya teman-temannya itu. Nah, untuk yang ketiga yaitu berani menghadapi ketakutan. Artinya apa? Untuk orang yang terkena GERD dan anxiety ini rata-rata dia takut untuk keluar, takut untuk pergi jauh, takut di keramaian, takut sholat berjamaah di masjid. Kok Mas tahu? Saya mengalami itu, teman-teman. Tapi kenapa orang lain ataupun saya ataupun mereka-mereka yang udah sembuh bisa melakukan itu? Karena apa? Karena mereka berani menghadapi ketakutan. Artinya apa? Mereka coba yang tadinya takut keluar rumah, tapi mereka membawa tameng, membawa bodyguard. Apa itu bodyguardnya? Apa itu tamengnya? Keyakinan bahwa kita tidak akan terjadi apa-apa. Dan mereka selalu bawa perbekalan. Ya, perbekalan yang selalu mereka bawa udah saya bikinin video sebelumnya ya. Silakan teman-teman lihat. Nah, untuk yang keempat adalah anggap sensasi yang ada di pikiran ataupun di perut ini hanya sebatas sensasi. Nah, ataupun yang ada di badan yang sedang kita rasa itu hanya sebatas sensasi. Dan kita harus tanamkan keyakinan pada diri kita bahwa kita tidak akan pingsan. Ya, pingsan aja enggak, apalagi sampai meninggal ya itu ya. Jadi terapkan pada pikiran teman-teman bahwa teman-teman tuh tidak akan pingsan ya. Teman-teman pernah enggak sampai pingsan? Enggak kan ya? Insya Allah teman-teman gak pernah sampai pingsan. Itu. Nah, keempat ini silakan teman-teman praktekin di rumah ya. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah jangan pernah meratapi nasib ya. Jangan sampai terjebak masa lalu dan meratapi nasib, kok saya nggak sembuh-sembuh gitu ya. Emang kesembuhan ini butuh proses teman-teman ya. Nggak bisa sebulan 2 bulan, sebulan 2 bulan nggak bisa ya. 3 bulan, biasanya 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan baru bisa fit, bisa sehat total gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tetap bahagia tanpa membuang waktu memikirkan hal yang tidak perlu. Nah, yang ketiga, berani menghadapi ketakutan itu ya. Untuk yang keempat adalah anggap ini semua hanya sebatas sensasi ya.
Ini semua hanya sebatas sensasi. Itu dari pola pikir teman-teman ya. Insya Allah kalau pola pikirnya udah benar, penyembuhan GERD-nya akan semakin mudah. Karena apa? Karena pikiran kita mempengaruhi kesehatan kita, bukan hanya kesehatan lambung, tapi kesehatan kita ya. Kesehatan kita, imunitas kita akan menurun ya. Jadi kita akan lemas lagi, sempoyongan lagi karena makanan yang tadinya dicerna harusnya dibuat buat tenaga, akhirnya dipakai buat berpikir terus, berpikir yang nggak perlu itu ya teman-temannya. Nah untuk yang ketiga ya, pola hidup seperti apa sih teman-teman ya yang bisa teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman harus merubah pola hidup teman-teman dari yang biasanya tidurnya suka bergadang malam, sekarang tidurnya jangan malam-malam, istirahatnya yang cukup, olahraga yang tadinya nggak pernah olahraga, olahraga yang teratur. Olahraga itu ada di videonya, udah saya bikinin, silahkan dilihat ya. Itu karena apa, olahraga ini kan fungsinya banyak banget ya, meningkatkan apa, vitalitas kita ya, kekuatan kita menjadi segar terus, fresh terus ya. Jadi pikiran kita juga nantinya enak karena darah mengalir ke otak itu semakin lancar dan dia membawa oksigen yang bagus, membawa zat-zat yang bagus gitu ya. Nutrisi-nutrisi bagus buat otak ya. Nah, pola hidup ini harus diterapin selama teman-teman sakit. 3P ini. Nah, 3P ini buat menunjang teman-teman kesembuhan. Lah bagaimana dengan obatnya Mas? Nah obatnya kalau masih konsumsi obat dari dokter tetap dikonsumsi, dan kalau udah berhenti konsumsi obat dari dokter silakan lanjut herbal. Teman-teman udah tahu herbal yang terbaik untuk lambung itu apa? Saya yakin karena ini udah familiar, kayak seperti kunyit, jahe, sereh, kayu manis. Itu yang pernah disebutin sama dokter yang merawat saya ya. Kayu manis bisa mengganti obat penekan asam lambung. Sereh temulawak sama kunyit itu buat peradangan itu bagus ya. Jahe sama buat peradangan juga bagus. Intinya yang penting jangan kebanyakan bikinnya, karena kalau kebanyakan itu juga nggak bagus buat badan ya itu. Nah jadi dari beberapa yang tadi saya sebutin itu yang disebutin juga sama dokter, ada di percakapan dokter yang pernah saya bikin, silakan dilihat juga yang belum melihat ya. Itu. Dan teman-teman harus yakin bahwa obat yang kita konsumsi bisa menyembuhkan kita, dan yakin bahwa kita bisa sembuh ya. Itu. Insya Allah, mohon maaf, sekian aja. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf ya. Terima kasih banyak yang udah mensubscribe video saya ucapkan terima kasih. Mungkin ini saja video singkatnya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.